Ya, kita mulai untuk membahas materi chatbots dan sistem dialog ya, sistem dialog yang diambil dari buku Speech and Language Processing. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan coba lihat sekilas. Untuk saat ini kita ada informasi-informasi tentang chatbot di berita-berita ya, itu di Google khususnya, yang disebut dengan chatbot dari Google yang disebut dengan Lambda. Ini adalah Lambda ya, kita coba lihat. Kita lihat. Sebentar, saya buka dulu. Lambda. Ya, ya, saya akan share tentang Lambda. Ya, ini adalah chatbot ya, chatbotnya Google yang disebut dengan Lambda. Lambda singkatan dari Language Model for Dialog Agent ya. Language Model Language Model for Dialog Application. Ya, Lambda itu singkatan dari Language Model for Dialog Application ya. Jadi model bahasa untuk aplikasi dialog. Nanti bisa lihat di video YouTube juga ada beberapa. Ini tahun 2021. Dan kemudian di tahun 2022 juga ada yang Lambda yang versi 2. Ya, di sini ya ada berita tentang Lambda. Ya, berita tentang Lambda ya di sini. News. Ya, ini salah satunya ya. Bahwa Lambda itu menurut salah satu engineer-nya yang terlibat, bahwa Lambda itu sudah cukup advance sehingga dia mempunyai feeling gitu ya, meskipun kemudian karena dia nggak membocorkan rahasia perusahaan, kemudian dia diberi hukuman oleh Google ya. Kemudian bisa kita lihat untuk Lambda itu sendiri ada cukup banyak, ada di YouTube ya, untuk melihat demo, untuk melihat penjelasan tentang Lambda. Oke, artinya udah semakin canggih dan dasar-dasarnya itu kita bisa pelajari di sini. Yang itu sebenarnya udah saya sampaikan di video penjelasan yang saya sampaikan tadi dengan menggunakan slide yang sama. Ya, kita coba untuk mendiskusikan di sini. Pengantar, yang pertama adalah pengantar tentang chatbot dan sistem dialog. Ya. Di sini ada istilahnya adalah conversational agent ya. Seperti tadi di Lambda itu conversational agent atau conversational application ya. Yang namanya disebut juga namanya adalah sistem dialog atau dialog agent atau chatbots. Ya, kita lihat seperti kita ketahui, saya kira ada personal assistant di telepon, handphone seperti Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant. Kemudian kita bisa memainkan atau menjalankan musik, men-setting waktu, kemudian chatting, kemudian booking travel, kemudian juga untuk chatbot untuk keperluan klinis seperti kesehatan mental. Secara garis besar kita bisa melihat atau memandang conversational agent itu jadi dua jenis.
Yang pertama chatbot, kedua dialog agent, di mana dialog agent ini adalah task based. Jadi ada task yang harus atau perlu diselesaikan. Kalau di sini nggak ada tasknya. Nah, chatbot itu seperti chatting, ngobrol. Orang ngobrol yang informal. Jadi ngobrol yang tidak ada ditentukan topik spesifiknya. Kemudian ya ngobrol ke sana kemari meskipun mungkin ada topiknya tapi tidak spesifik dan tidak ada task yang akan perlu diselesaikan ya. Task itu seperti misalkan ini apa pesan tiket misalkan. Jadi biasanya untuk senang-senang aja ya seperti Lambda. Kalau kita melihat di ini ya di YouTube video-video tentang Lambda yaitu chatbotnya Google yang advance ya cukup advance. Yang Lambda 2 juga yang Lambda 2 itu adalah dirilis 2022 ini itu bisa untuk chatting macam-macam ya. Dan jawabannya udah sangat manusiawi. Dan bahkan ada yang mengatakan itu seperti punya perasaan. Punya perasaan itu misalkan di situ contohnya oleh engineer yang dihukum tadi karena dia membocorkan dan atau berlebihan juga. Seperti misalkan contohnya apa yang kamu takuti, misalkan Lambda ditanya itu Lambda chatbot Google. Kemudian Lambda menjawab apa yang saya takuti, salah satunya adalah kalau saya dimatikan gitu ya. Ya, semacam gitu ya. Jadi seperti punya perasaan. Kemudian ini chatbot yang kedua adalah task based ya. Ya, task based itu merupakan salah satu atau interface ke personal assistance. Jadi sebagai katakanlah mesinnya. Kemudian juga ada untuk di mobil, ya kemudian robot, kemudian appliance ini apa alat-alat. Kemudian misalkan juga di yang contoh yang jelas kira adalah membook untuk flight, penerbangan dan restoran. Arsitektur chatbot, ya ini ada dua yaitu yang lama ya, kemudian ini yang lebih baru. Ini sebenarnya mencerminkan bukan hanya chatbot, juga NLP secara umum, atau juga lebih umum lagi, bukan hanya NLP, tapi ada yang domain atau juga di hal-hal yang lain selain NLP seperti mungkin image dan lain-lain. Yang pertama adalah rule based. Rule based itu adalah berdasarkan aturan, artinya aturan di-create, didesain, di-create oleh kita, oleh ahlinya, bagaimana aturan di-create untuk keperluan-keperluan tertentu. Ya, jadi chatbot, tapi untuk keperluan-keperluan tertentu. Seperti ini misalkan untuk mental model, jadi untuk ini apa untuk misalkan terapi di psikologi ya. Tapi juga bisa sebenarnya untuk yang umum saja, yang chatbot untuk senang-senang yang ngobrol-ngobrol supaya dia nggak kesepian atau ya ingin ya cuma senang-senang aja ya. Ini adalah yang pertama adalah rule based ya, dibuat rule-nya oleh orang. Kemudian kedua adalah corpus based, artinya chatbot itu bekerja berdasarkan dari corpus ya. Corpus itu artinya contoh, ya data-data contoh, ya contoh atau mungkin data secara umum ya bukan hanya contoh, tapi secara umum berdasarkan data. Yang kemudian di sini ada dua, yaitu information retrieval dan neural encoder decoder. Information retrieval itu seperti misalkan search engine. Artinya kalau misalnya user atau orang misalkan menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, menulisnya dalam chatbot tersebut,
Kemudian mencari jawabannya itu dari korpus yang banyak, cari mana chatbot mau menjawab yang cocok itu dari mana. Ya, jadi saya ulangi. Jadi kalau ada user, misalkan user itu menyampaikan sesuatu atau mengatakan misalkan sesuatu, kemudian mau dijawab. Jawabannya itu cari dari korpus, mencarinya secara information retrieval. Yang information retrieval itu intinya adalah, salah satunya adalah mencari similarity antara pertanyaan dengan jawabannya. Similarity itu artinya yang relevan, seperti halnya kalau kita query, cari yang relevan, yang keluar untuk Google, seperti misalkan search ya, di Google Search. Kemudian kedua, untuk yang berdasarkan corpus base itu adalah neural encoder and decoder, terutama neural encoder decoder. Ini seperti misalkan contohnya dekat dengan seperti mesin translation. Artinya di sini ada satu, misalkan user menyampaikan sesuatu, misalkan mengetik, kemudian jawabannya itu di-generate dari encoder-decoder, di-generator. Ya, di-generate seperti halnya kalau kita di mesin penerjemah, kita masukkan bahasa Indonesia, di-generate bahasa Inggrisnya. Mengapa bisa di-generate? Karena encoder-decoder itu sudah dilatih dengan percakapan. Kalau mesin penerjemah, encoder-decodernya itu sudah dilatih dengan paralel korpus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seperti itu. Lalu di sini dilatih dengan percakapan. Ini contoh percakapan dengan BlenderBot. Yang tadi BlenderBot itu adalah ini. Ini contoh secara umum, bukan hanya untuk ini saja memperlihatkan BlenderBot, tapi ini adalah contoh percakapan secara umum antara user dengan ini dengan sistem. Ini adalah contoh memperlihatkan juga, ini adalah ngobrol-ngobrol yang tanpa ada tujuan tertentu untuk yang harus dipenuhi. Seperti misalkan tidak harus seperti pesan tiketnya. Ini adalah contoh. Will you sing me a song? Sure. What do you want to be sung to? I can sing you a song about baking. Ini contohnya seperti itu. Kalau kita lihat di Lambda, ya, yaitu chatbotnya ini ya, chatbotnya Google, itu udah semakin canggih ya. Itu ada di YouTube ya. Itu udah semakin canggih ininya. Chatbotnya ya, ngobrolnya atau jawaban dari sistem itu udah semakin canggih ya, dan menanyakan tentang apapun, katakan seperti itu ya. Jadi bukan hanya spesifik domain, tapi general domain. Menanyakan tentang suatu kota, menanyakan tentang kalau contoh di situ tentang Pluto, gitu, planet Pluto, kemudian menanyakan tentang ngobrol tentang tanaman, itu dan jawabannya itu udah seperti orang ya. Kita bisa lihat di Google, di YouTube untuk Google Chatbot yang namanya Lambda, Language Model for Conversation Application. Jadi nanti kita lihat, kita udah belajar model bahasa nanti juga bisa digunakan untuk chatbot ini. Ini contoh yang berikutnya, sistem chatbot yang lain. Ini juga relatif baru, 2020 ya penjelasannya. Sama seperti yang sebelumnya itu, slide sebelumnya juga 2020. Ini contoh, ini adalah aslinya seperti ini. Kemudian ini diterjemahkan antara human sama sistem. Ya, ini contoh, misalkan hello Kyoulchi. Kemudian jawab, hello, your profile pic is interesting. Like I've seen it somewhere. Jadi udah seperti ngobrol manusia ya. Nah, kalau sekali lagi kalau melihat
contoh untuk di chatbotnya Lambda itu lebih ini lagi ya, lebih kelihatan manusiawi lagi. Kemudian itu adalah chatbot. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah dialog agent. Yang dimana dialog agent itu adalah task based. Ada task yang harus dipenuhi. Ya, task atau goal-nya dari dialog agent tersebut ya. Ya, jadi ada task-nya atau goal yang harus dipenuhi. Jadi sistem mempunyai goal, mempunyai tujuan untuk membantu user untuk memecahkan sebuah pekerjaan. Seperti misalkan men-set timer. Ya, jadi tidak ngobrol-ngobrol tapi chatnya itu, dialognya itu, bagaimana dialog itu kemudian mempunyai goal men-set sebuah timer. Atau ngobrol-ngobrolnya itu membantu untuk membooking tiket untuk perjalanan. Atau memainkan sebuah lagu yang mungkin lagunya belum tahu judul atau ininya, mungkin penyanyinya, ya kemudian perlu diskusi atau perlu dialog dulu dengan sistemnya. Atau membeli produk, ya membeli produk itu ya seperti kalau mungkin kita ke toko, kita belum tahu persis apa yang kita mau beli, kemudian perlu diskusi antara kita yang mau beli dengan penjualnya, menanya-nanya tentang jenisnya, harganya, dan lain-lain. Ya. Kemudian arsitekturnya sendiri, itu yang pertama adalah yang akan kita bahas, terutama yang ini ya, adalah dengan frames, dengan kerangka. Yang dimana kita akan lihat kerangka itu dengan slot dan value. Akan jelas sebentar lagi apa yang disebut dengan frames, dan di dalam frames itu ada slot-slot dan ada nilai-nilainya atau ya isinya. Kemudian juga arsitektur bisa dengan struktur knowledge yang merepresentasikan keinginan user ya. Tapi kita akan terutama membahas yang pertama. Ya, ini tadi apa yang disebut dengan frame? Ya, frame itu adalah seperti ini frame. Ya, di mana ada sehimpunan slot. Ini ada slot. Kemudian ada tipenya. Slot ini origin itu ada tipenya. Ini adalah origin itu maksudnya asalnya, asal misalkan mau penerbangan, mau pesen tiket penerbangan dari mana asalnya atau berangkatnya. Itu adalah tipenya adalah city, mau diisi city ya. Kemudian destination city. Jadi setiap slot dan value itu ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa untuk mengisinya ya, yang terkaitnya. Jadi seperti misalkan pertanyaan atau slot origin yang tipenya city, what city are you living from? Ya, pertanyaan, salah satu pertanyaan standarnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah pertanyaan yang kemudian dengan pertanyaan ini, kalau user udah pasti, user udah jelas mau berangkat dari mana, ya ini dijawab ya. Jadi kan dalam banyak kasus banyak yang tidak bisa mengisi langsung dengan hanya satu pertanyaan seperti ini saja. Itu adalah pengantar, bagian pengantar tentang chatbot dan sistem dialog. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke sistem atau chatbot dan sistem dialog itu sendiri, kita perlu memahami tentang sifat-sifat, sifat-sifat dari percakapan manusia. Ya, antar manusia, seperti misalkan contohnya di sini. Ya, jadi karena kan sistem chatbot itu kita ingin mensimulasikan manusia ya. Sehingga kita perlu mempelajari kalau percakapan itu seperti apa. Seperti misalkan di sini percakapan antara
travel agent manusia dengan kliennya yang manusia juga, ya, yang mau beli tiket untuk perjalanan. Ini C, klien C ini adalah klien ya. Saya ingin atau saya perlu pergi di bulan Mei. Nah, kemudian agen orang juga ya, C juga orang, A juga orang. Dan di bulan Mei, hari apa di bulan Mei Anda ingin pergi, dan seterusnya. Dan di sini ditandain dengan CA. Jadi ada gantian antara klien dan agen. Ini adalah nomornya, nomor gilirannya, giliran pertama, giliran kedua, giliran ketiga. Nanti akan kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Seperti misalkan ada yang singkat-singkat seperti ini, singkat atau singkat seperti ini, oke. Ada yang perlu panjang seperti ini, artinya perlu kalau manusia perlu panjang seperti ini menjawabnya ya. Agen seperti misalkan sistem chatbot nanti bagusnya seperti ini, bisa panjang bukan hanya singkat, kadang panjang. Ya, kemudian perlu kita lihat seperti misalkan di sini diinterupsi oleh klien, kemudian di sini bisa ngomong bareng kalau kenyataannya seperti itu karena pasti interupsi, ya, dan lain-lain. Jadi sifat-sifat seperti itu perlu kita ketahui. Di sini sifat-sifat dari percakapan antar manusia itu ada yang disebut dengan turns atau giliran, di mana ada sebuah giliran ya, seperti tadi ada giliran itu ada dinomorin dari 1, 2 dan seterusnya ya. Ya seperti misalkan percakapan itu semacam dengan permainan di mana setiap orang ya pemainnya, kalau tadi 2 orang itu perlu ada giliran. Jadi ada di permainan ada giliran masing-masing. Nah ini yang tadi ya kita lihat. Misalkan di sini oke aja, ini pendek. Ya. Kemudian ada juga yang panjang seperti ini, panjang perlu yang ini adalah percakapan yang manusiawi. Ini adalah agen. Agen ini perlu menjawab panjang seperti ini. Kemudian juga misalkan perlu bagaimana ini giliran untuk mulai bicara. Jadi kalau sistem mau mulai bicara kapan? Apakah kapan user itu dianggap selesai ngomong, kemudian kita bisa take the floor ya, kita bisa mulai ngomong, atau kita menganggap juga user itu udah selesai, kita bisa menyimpulkan udah selesai. Kemudian juga ada interupsi seperti tadi itu, user kadang menginterupsi. Nah, maaf sebentar. Ya ini contoh interupsi ya. Ini diinterupsi, jadi ini adalah agen. Ya, sebagai misalkan nanti mau dibuat sistem chatbotnya, kemudian diinterupsi, itu harus diantisipasi ya. Diantisipasi oleh sistem chatbot. Ya, jadi perlu di conversation agent itu membolehkan user itu menginterupsi. Ya. Kemudian untuk akhir dari sebuah turn, sebuah giliran, sebuah percakapan, kapan dianggap selesai, dianggap udah selesai bicara, supaya kita bisa menjawab atau merespon. Ya, kadang susah karena salah satunya misalkan user itu berhenti di tengah pembicaraan, maksudnya mungkin mikir sebentar, gitu ya, atau apa. Jadi ini sebenarnya berhenti atau hanya pause saja, hanya udah selesai atau hanya pause saja ya, mau melanjutkan lagi. Nah, ini ada ahli bahasa yang dia itu
mengatakan bahwa bahasa itu seperti action. Ya. Jadi setiap giliran di dialog itu sejenis aksi. Ya. Ini tahun 53, kemudian diperjelas lagi tahun 62. Kemudian aksi-aksi itu ada beberapa jenis. Ya. Aksi-aksi itu ada beberapa jenis, dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Di sini paling tidak, misalkan contohnya apa yang disebut dengan konstatif. Ya. Konstatif itu yaitu misalkan seperti menjawab, melakukan mengklaim atau mengkonfirmasi, menyangkal, tidak setuju, menyatakan, kemudian direktif, mengarahkan ya mengarahkan sesuatu seperti memberikan saran, menyuruh, kemudian melarang dan seterusnya. Kemudian apa yang disebut dengan komisif, ya user memberikan satu hal untuk yang di masa depannya seperti menjanjikan, merencanakan, dan lain-lainnya, bersumpah. Kemudian acknowledgement ya tentang ini respect, untuk respect ke lawan bicaranya, seperti misalkan minta maaf, salam, kemudian berterima kasih. Ya. Nah itu ada beberapa contoh atau kelas-kelas atau kelompok-kelompok ini untuk kelompok-kelompok dan sebuah apa yang disampaikan oleh user ya. Ya, kemudian di sini contoh-contohnya ya untuk direktif, misalkan hidupkan musik, ada direktif yang lain, kemudian contoh, ini adalah contoh-contoh seperti itu. Kemudian ada istilah grounding. Di conversation itu ada istilah grounding, di mana partisipan, yaitu misalkan antara user dan agent ya, antara user dan agent, itu ada conversation, kemudian ada common ground-nya, ada kesepakatan pemahaman bersama, udah saling paham, menyamakan, udah menyamakan pemahaman. Ya, jadi dianggap sebagai yang hal tersebut seperti misalkan untuk membahas tentang waktu, kapan mau, atau membahas ya waktu mau misalkan waktu penerbangan, nah itu udah oke, berarti udah common ground untuk waktu. Ya, kemudian speech itu juga speech itu action, kemudian speaker butuh ground untuk di percakapan tersebut. Jadi untuk ground untuk kesamaannya. Ya, jadi antara antara partisipan itu udah saling paham atau saling sepakat untuk satu isu ya. Jadi ada acknowledgement untuk saling untuk bahwa dia itu paham, yang dengar itu udah paham. Nah kita lihat contohnya yang sangat sederhana grounding itu. Ini misalkan untuk interaksi antara manusia dengan mesin. Ini contoh yang bukan conversation atau dialog ya, bukan dialog dengan teks, tapi dengan simbol-simbol. Ini contoh sederhana yang saya kira semua di antara kita tahu ya. Ini contoh yang sederhana tapi jelas. Nah, contohnya adalah kenapa ini tombolnya itu nyala. Ya, tombol liftnya yang nyala. Jadi kalau misalkan kita tekan tombol, kita mau naik, ya kemudian tombol nyala itu maksudnya oke, ini udah memberi tanda bahwa saya yang ditekan adalah ini, itu yang tanda naik, bahwa mau akan naik gitu ya. Jadi udah yang neken juga udah yakin, udah diterima bahwa nekennya itu berhasil. Ya. Ya, kemudian ini mesinnya menyampaikan bahwa oke, saya akan udah ditekan yang untuk yang naiknya.
Ya, jadi bagaimana di sini contoh untuk teks ya. Kalau tadi contoh sederhana di lift, ini contoh untuk teks bagaimana common ground ya untuk menetapkan common ground. Ya, di sini ada agen dan di sini ada klien. Ada agen di sini and you said returning on May 15th ya. Jadi apa? Dan kamu Anda menyatakan bahwa akan balik lagi pada tanggal 15. Oh ya, di akhir Mei. Oke, jadi ada oke ini adalah artinya udah untuk tanggalnya ini udah ada common ground, udah ada kesepakatan. Ini untuk apa? Untuk conversation udah penting ya, untuk dialog penting, terutama untuk yang dialog sistem yang mempunyai task tertentu, seperti misalkan reservasi tiket. Kalau untuk ngobrol-ngobrol biasa mungkin kadang tidak begitu diperlukan, tapi ini untuk banyak kasus ini diperlukan. Ya, ini contoh yang lain untuk memastikan common ground. Ini contohnya adalah misalkan contohnya klien. Dia bilang gini, orangnya, kemudian ini misalkan sistemnya. Oke, saya akan mengambil flight yang kelima di malam hari sebelum yang ke-11. Nah, kemudian ini diulangi lagi untuk memastikan. Ya, untuk memastikan kemudian oke. Nah, kalau oke itu artinya udah ada common ground ya. Ya, kemudian contoh yang lain, misalkan klien saya perlu pergi di bulan Mei. Nah, kemudian di sini agennya, ya, jadi di sini misalkan sistem chatbot perlu misalkan, dan di bulan Mei, nah di bulan Mei-nya itu disebut, artinya supaya memastikan bahwa itu bulan Mei. Jadi dari sisi bulannya itu udah common ground, ya. Common ground. Jadi di sini udah secara implisit di sini disebutkan Mei, tidak harus eksplisit, tapi di sini misalkan implisit. Ya, common grounding itu juga perlu untuk komputer ya. Ya. Seperti misalkan contohnya sistem di sini, apakah Anda akan mereview profilnya lebih lagi? Misalkan tidak, ya kemudian dijawab what next. Ya, sebenarnya ini udah benar ya. Jadi sistem jawabnya itu udah benar karena tidak akan mereview lagi. Untuk profilnya udah benar, dijawabnya what next. Udah benar, tapi jawabannya itu masih kurang manusiawi, kurang ini ya Pak. Manusia biasanya tidak seperti itu, tidak to the point seperti misalkan seperti itu ya. Tapi di sini misalkan ada oke, jadi ada semacam ininya apa? Groundingnya di sini, dan kurang ini ya, kurang kaku, masih lebih luas, maksudnya lebih luas. Ini ada oke, ini oke. Ya, jadi di sini oke-nya di sini udah tidak akan mereview lagi profilnya. Nah, seperti itu contohnya. Ya, kita masih bicara tentang sifat-sifat dari percakapan. Ya, di sini ada grounding tadi, kemudian ada bahwa conversation itu, percakapan itu mempunyai struktur. Ya, ya seperti ini kita lihat ada yang disebut dengan adjacency pairs ya. Jadi adjacency itu adalah yang berurutan ya, misalnya question, kemudian ada question, ada answer-nya, ada proposal, ada usulan, ada diterima atau ditolak. Ya, jadi ada pertanyaan, pasangannya adalah ada jawabannya. Ada usulan, pasangannya ada diterima atau ditolak usulan tersebut. Ya, ada seperti ini misalkan compliments ya, atau memuji, kemudian jawabannya adalah merendah ya. Seperti itu, seperti misalkan contohnya.
Kemudian masih tentang sifat-sifat percakapan, ya, yaitu ada yang disebut dengan subdialog. Satu struktur yang disebut dengan subdialog, di mana subdialognya adalah koreksi. Koreksi seperti misalkan agen, ya, oke, there is two non-stop. Ini dikasih ini apa? Tanda pagar ini artinya ngomongnya itu bersamaan di sini. Ya, non-stop harus ngomong di sini. Oh, dia klien itu ingat sesuatu yang lain, ya. Kemudian dia actually what day of the week is the 15th, ya. Ini apa? Tanggal 15 itu hari apa gitu. Oh, ini hari Jumat misalkan seperti itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian klien menjawab lagi. Jadi ini dapat dikatakan adalah subdialog, ya. Kemudian mungkin dia mengkoreksi yang tadinya Jumat, kemudian misalkan menjadi hari lain. Oke, yang tadi Jumat, kemudian jadi hari Minggu. Itu adalah subdialog yang contohnya koreksi, kemudian subdialog yang contohnya di sini adalah jenisnya untuk klarifikasi. Ya, ya di sini seperti misalkan user mengatakan kamu akan atau kamu harus pergi atau akan pergi kemana, ya. Ya ini di sini masih mungkin belum jelas, ya. Misalkan kalau online kan kadang-kadang kurang jelas itu, atau hal yang lain mungkin ngomongnya juga nggak jelas, ya. Kemudian di sini sistem melakukan klarifikasi. Ya, jadi klarifikasi itu penting di sini supaya karena ini nggak jelas. Ya. Ya, kemudian di sini klarifikasi lagi user bahwa perginya itu ke Hong Kong. Ya, ya seperti itu, ya. Kemudian ini merespon lagi, sistemnya adalah seperti ini. Kemudian ada yang disebut dengan pra-sequences. Ya, di sini misalkan user dia menanyakan reservasi, apakah menanyakan dulu apakah bisa pesan tiket kereta api misalkan. Oh ya sistem, oh ya saya bisa. Oh, oke kalau gitu. Seperti itu. Jadi pra sequences ada pra-nya dulu. Ya, ini ada beberapa jenis-jenis tadi, ya. Sifat-sifat pembicaraan. Nah, kemudian ada juga yang lain di sini inisiatif, ya. Jadi inisiatif untuk percakapan, ada juga percakapan yang dikontrol oleh satu orang, ya. Seperti contohnya di sini interview dari seorang reporter, ya. Seorang reporter itu menginterview misalkan chef, ya, seorang chef menanyakan sesuatu dan chef merespon. Di sini reporter itu mempunyai inisiatif, ya, jadi yang mempunyai inisiatif adalah reporternya. Dia nanya ini direspon oleh yang ditanya, yaitu di dalam hal ini adalah chefnya. Kemudian reporter nanya lagi, dijawab lagi, gitu, ya. Jadi yang mempunyai inisiatif satu pihak atau satu orang. Tapi untuk conversation, ya, di chatbot ini biasanya inisiatifnya itu adalah mix, ya. Jadi bukan hanya dari user saja, yaitu user itu dalam hal ini adalah manusia saja, tapi juga dari agent, di mana agent itu bisa, kalau di kita bisa nanti sistem chatbot. Jadi kadang yang saya yang mempunyai inisiatif atau melit, kemudian Anda yang melit, kemudian saya yang melit, ya, artinya misalkan menanyakan, gitu, ya. Ya, mix inisiatif ini sangat sulit bagi sistem NLP, ya. Karena kadang-kadang user inisiatif, kadang-kadang sistem yang inisiatif, ya. Untuk dalam rangka kenapa sistem inisiatif, ya, atau agen di sini inisiatif karena ingin misalkan mengisi form itu tadi tujuan akhirnya kan mengisi, misalkan untuk yang task base, untuk pesan tiket, misalkan mengisi form sebenarnya mau pesan untuk jam berapa,
Misalkan tanggalnya udah oke, jam berapa. Nah dia kan ini apa? Kadang perlu melakukan inisiatif untuk menanyakan supaya nilai atau pengisian jam keberangkatan itu bisa diisi. Ya. Kemudian yang bahkan lebih susah lagi yaitu tidak langsung, ya. User tidak langsung menyampaikan, tapi perlu kemudian agen itu menyimpulkan. Tidak secara langsung, klien atau user bilang, seperti misalkan, agen misalkan nanya, hari apa di bulan Mei mau pergi? Ya, ini misalkan di sistem booking tiket, kemudian klien bilang bahwa, oh, saya perlu di sana itu untuk pertemuan, yang pertemuan itu 12 sampai 15 ya. Jadi artinya tanggal 12 ya, tanggal 12 Mei ini itu harus sudah pergi. Artinya keberangkatannya itu ya sebelum atau paling lambat tanggal 12 gitu ya. Jadi tanggal 12 sudah di sana. Seperti itu, artinya perlu menyimpulkan, tidak bisa langsung tahu tanggalnya, artinya perlu ada conversation lagi. Tapi conversation yang kita menyimpulkan bahwa paling lambat tanggal 12 ya, seperti itu. Jadi udah tahu informasi sebagian, kemudian perlu lagi untuk ada tanya jawab lagi di sini. Yaitu adalah sifat-sifat dari percakapan manusia. Kita perlu tahu sifat-sifat dari percakapan manusia supaya kita untuk chatbot, sistem chatbot, kita tahu perlu meniru manusia yang mempunyai sifat-sifat dalam percakapan itu seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke ininya, ke sistemnya, ke metodenya. Yang pertama tadi udah disampaikan, yang pertama adalah rule based. Artinya dibuat rule, dibuat aturan-aturan. Aturan itu maksudnya if ini, then, if usernya ngomong ini, kemudian dijawabnya dengan apa. Jika user ngomong ini atau sebelum-sebelumnya pernah ngomong ini di beberapa waktu yang sebelumnya, atau perlu mungkin dijawabnya bagaimana. Nah ini contohnya Elisa. Jadi yang rule based itu biasanya adalah yang lebih lama ya. Seperti Elisa ini tahun 66, udah sangat lama. Ini adalah user, kemudian di sini adalah sistem. Ini Elisanya yang tulisan besar-besar ini adalah Elisa. Ya, di sini contohnya seperti ini. Ya, pertama adalah user mengatakan man or all alike. Kemudian Elisa jawab in what way. Artinya jawab in what way ini ada rule. Ada rule yang udah didesain oleh Elisa sehingga jawabnya itu adalah in what way. Dari merespon ini. Men are all alike. Kemudian rule mengarahkan jawabnya in what way. Ya, jadi if then rule, biasanya if then rule. Kalau if dia membicarakan tentang apa, mungkin di awal, misalkan gitu. Belum ada memori sebelumnya, misalkan gitu. Belum ada pembicaraan sebelumnya, baru awal-awal, kemudian misalkan apa yang perlu disampaikan. Ya. Kemudian dijawab, they are always bugging us about something or other. Nah, kemudian rule di Elisa ini mengarahkan untuk jawabnya adalah seperti ini. Can you think of a specific example? Ya. Kemudian user bilang lagi, well, my boyfriend made me come here. Nah, kemudian jawabnya seperti ini mengulang ya, your boyfriend made you come here. Nah, seperti ini ada beberapa rule-rule. Contoh ada dari user dan respon dari Elisa. Di mana Elisa itu adalah rule based.
Di mana di sini kita lihat seperti halnya yang lain, bahwa respon itu tidak harus dari yang user sebelumnya satu aja, tapi bisa juga dari yang beberapa yang di turn sebelumnya. Ya, di sini seperti itu ya, bisa contohnya seperti itu. Ya, kemudian di sini Eliza itu berkaitan dengan psikologi ya, jadi domainnya adalah chatting untuk psikologi, untuk mental health ya, sehingga di sini ada pasien sebenarnya, tadi pasien dengan dianggap sebagai psikolog. Tadi Eliza itu adalah psikolognya gitu ya. Ya, bagaimana menjawab psikolog menjawab pasien. Ya, di sini contohnya adalah pasien dan psikolog atau psikologisnya. Contohnya adalah saya pergi untuk perjalanan menggunakan longboat ya, sebuah longboat ride ya. Jadi perjalanan yang menggunakan boat yang panjang mungkin perjalanannya. Ya, kemudian psikologis mengatakan tell me about boats. Ya. Di sini meskipun sebenarnya psikologis itu udah tahu tentang boats, tapi kan karena ini dalam rangka goal conversation, dalam rangka terapis, ya dia sepertinya menanyakan ini, meskipun dia sebenarnya udah tahu. Jadi di sini chatbot itu dia mencoba untuk lulus Turing test ya. Jadi Turing test itu adalah ini kita bisa lihat Turing test itu seperti ini, bisa kita lihat ya. Ini saya pakai whiteboard, bisa dilihat di Google ya, khususnya Google ini ya, Google Image ya. Turing test itu adalah orang yang penguji, reviewernya atau yang pengujinya. Nah, kemudian di sini bicara dengan orang. Ya, ini menguji, dia nanya ke sini, ini orang. Kemudian dia menanya lagi ke sini, ini adalah penguji yang sama atau di sini ya penguji. Dia nanyakan ke mesin. Ya, ini ke mesin, ke komputer. Dia tidak bisa membedakan kalau tidak diberitahu bahwa ini tuh sama saja dikirain semua orang gitu ya. Kalau Turing test itu artinya tes apakah dia bisa membedakan antara dia bercakap-cakap atau berinteraksi atau berconversation dengan orang dan dengan mesin, dia tidak bisa membedakan, seolah-olah mesinnya itu adalah orang ya. Ya, kita lanjutkan. Itu adalah Turing test ya. Ya, kemudian Eliza itu kan menggunakan rule. Ya, rule itu mempunyai pola atau transform. Ya, pattern dan transform di sini. Pattern itu di sini seperti di sini adalah you, me. Ya, ya. Ini nol itu adalah clean start. Clean start itu artinya di sini bisa fleksibel ya, bebas gitu ya. Ya, kemudian di sini ini adalah you dan me. Kemudian you, I, me, I. Ya. What makes you think I apa di sini ya? Ini adalah konstituennya ya. Jadi di sini ada pola, ada pattern yang kemudian ditransform ini seperti ini contohnya. Jadi Eliza itu punya pattern transform rule. Jadi rule-nya bisa relatif generik ya, tidak spesifik hanya untuk ini tertentu, untuk kata-kata tertentu. Jadi menjawabnya bisa generik, tapi ada pola-pola. Ya, jadi semacam mungkin kalau di kita variabel gitu ya. Ya, kemudian seperti misalkan ini adalah you,
hit me, ada you, ada me di sini. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ini jawabannya di sini. Ya, jawabannya di sini. What makes you think I hate me? Jadi di sini tadi seperti di contoh yang sebelumnya, di slide sebelumnya. Ya, jadi di sini ada you. Ya, ini di sini you di sini. Kemudian me menjadi I di sini. Ya, kemudian di sini jawabannya adalah what makes you titik-titik you titik-titik me. Ya, seperti misalkan you hate me, what makes jawabannya adalah ini. What makes you think I hate you, seperti itu ya. Jadi ada pola-pola yang generik seperti itu. Kemudian Eliza Rules ini seperti tadi ya, saya kira keywordnya adalah you, kemudian patternnya tadi, transformnya itu yang tadi. Ya, ini adalah contoh Eliza Rules seperti itu. Artinya rules yang dibuat oleh kita, oleh manusia. Kita membuat rules yang banyak. Seperti itu contohnya. Ini contoh yang lain lagi. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Misalkan I di sini. Ya, misalkan ini I, you say. Misalkan di sini jawabannya adalah seperti ini. Kemudian kalau di sini everybody, artinya di sini lebih spesifik. Ya. Ya, di sini contoh adalah contohnya seperti ini. Kemudian ini contohnya seperti ini. Ya, you say you, kemudian you say you know everything, laugh at you. Nah, ini adalah contoh. Ini ingin kita menyampaikan adalah rule. Salah satu jenis rule untuk di Eliza itu adalah seperti ini. Ya, kemudian kemudian ada rank-nya, artinya rank-nya itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Untuk memilih nanti yang mau dipilih itu adalah rank yang lebih besar. Rank yang lebih besar yang mau dipilih untuk menjadi respon. Ya. Untuk menjadi respon untuk satu yang disampaikan oleh user, kemudian responnya yang mana. Ya, ini kemudian di Eliza ya, di sini ini adalah rule ya. If then, if then, else ya, seperti itu. Jadi rule-nya itu adalah if then, if w, kata w itu exist, kemudian pilih rank rule R yang paling besar yang cocok dengan sentence dan lain-lain. Jadi ini adalah rule yang rule itu perlu terus-menerus atau perlu dirancang dan mungkin nanti perlu diperbaiki supaya lebih bagus responnya, lebih manusiawi. Ini contoh untuk function yang isinya adalah rule. Ya, function yang isinya adalah rule. Yang di sini rule itu adalah ada user sentence, kemudian ada response-nya. Ada user sentence, ya, kemudian bagaimana meresponnya. Apa meresponnya ini, atau else meresponnya ini, atau else lagi meresponnya ini. Seperti itu. Jadi ini adalah if then, tetapi if then-nya tidak hanya sederhana, tapi ada else-else-nya. Ada sub-sub if then-nya juga. Ya, kemudian ya, oke. Kemudian ini ada memori juga, bahwa artinya yang disampaikan oleh user itu juga disimpan. Ya. Ya, jadi disimpan tidak hanya di percakapan yang atau user yang terakhir saja, yang disampaikan user terakhir saja, tapi juga dilihat dengan misalkan di sini dengan first in first out ininya, menyimpannya, ya, kemudian
nanti perlu dilihat memori. Memori itu artinya di sini di antrian ini dilihat nanti mungkin memori yang bagian mana yang cocok untuk mungkin menjawab, membantu menjawab dari atau merespon dari user ya. Ya misalkan di sini kalau ada sebuah keyword yang perlu keyword itu cocok dengan kalimat, ya cocok dengan kalimat itu maksudnya kalimat dari user, ada user menyatakan sebuah kalimat, ada keyword yang cocok dengan kemudian dilihat di memorinya, misalkan seperti itu, ya intinya ada memorinya. Kemudian ini hal yang lain di luar teknis, yaitu tentang etik, ya. Tentang etik karena orang itu cenderung semakin emosionally dia merasa terlibat atau merasa dekat dengan sistem ya. Seperti contohnya, misalkan contoh realnya di sini ya, ada Eliza tadi ya. Eliza itu kan tahun 66 ya, masih udah sangat lama, sistem chatbot yang udah sangat lama untuk medical atau mental health ya, untuk mental health. Nah di sini misalkan ini adalah salah satu atau pencipta ininya ya dari Eliza itu. Di sini ada orang yang dia itu sedang dia itu chatting dengan Eliza, sistem Eliza chatbot. Nah kemudian waktu dia chatting, ya pegawainya ini Weizenbaum ini, dia minta Weizenbaum itu untuk meninggalkan ruangannya karena dia lagi bicara secara private gitu ya. Jadi merasa udah semakin terlibat. Meskipun ini tahun 66 ya. Yang masih rule based. Ya. Kalau kita lihat di Google Chatbot Lambda ya. Lambda LAMDA itu chatbotnya Google itu jawabannya udah sangat jauh lebih manusiawi, udah sangat jauh lebih advance ya. Lambda yang versi 2 tahun 2022. Ya, kita bisa jauh lebih merasa terlibat ya saya kira. Atau merasa dekat. Ya, ini apa? Ya, jadi kalau di sini saat dia menyarankan ya, saat dia yang mendesain Eliza itu menyarankan untuk menyimpan percakapannya, direkam gitu ya. Nah, kemudian orang keberatan karena ada implikasi privasinya karena waktu percakapan ya yang bercakap-cakap dengan Eliza itu artinya menyampaikan atau memberikan informasi-informasi yang sebenarnya private. Artinya sudah bisa dipercaya Eliza itu meskipun rule based, meskipun masih tahun 66, meskipun komputernya sederhana, ya artinya udah cukup bagus ya. Ya apalagi yang sekarang yang corpus based yang lebih bagus dengan komputer yang lebih canggih juga. Ini implikasi etis ya. Ya implikasi etis di mana di sini misalkan di sini ada hal-hal yang berkaitan dengan ya tadi privacy tadi. Yang berkaitan dengan privacy tadi itu perlu dipertimbangkan ya. Karena di sini apalagi berkaitan dengan clinical psikologi ya, psikologi klinis artinya melakukan dialog dengan orang-orang yang mempunyai permasalahan psikologis misalkan gitu. Itu schizophrenia misalkan gitu, misalkan satu contohnya. Ya, ini adalah Perry ya, ini yang Perry. Lalu tadi Eliza, sekarang adalah Perry yang untuk schizophrenia ya. Schizophrenia itu adalah Perry yang itu dapat dikatakan lebih
lebih belakangan daripada Eliza, ini tahun 71 ya. Yang Perry itu lebih mempunyai struktur yang mirip, tapi lebih kaya dalam beberapa hal seperti control structure, language understanding, model tentang mental state, kemudian ada yang lain. Ya di sini ada variabel afektif ya, tentang emosi ya, tentang ada ketakutan, kemarahan, ketidakpercayaan seperti misalkan gitu. Ini untuk Perry ya, tadi Perry itu untuk yang schizophrenia ya. Ya ini ada yang berkaitan dengan afektif ya. Ini adalah respon dari Perry, misalkan ini mempunyai rule juga. Jadi Perry itu masih rule based juga ya. Ini adalah salah satu yang digunakan untuk rule. Ya salah satunya adalah seperti ini. Ya ada kondisi, kemudian respons. Kalau kondisinya seperti ini, kemudian responsnya seperti apa? Ya ini untuk mental state untuk schizophrenia ya khususnya. Nah ini adalah chatbot yang domain spesifik. Ya, domain spesifik untuk mental health khususnya adalah schizophrenia. Nah, PR itu juga lulus Turing test ya. Di sini kalau Perry dia itu menggambarkan ya, kalau salah Perry itu adalah lebih ke mensimulasikan ke pasiennya. Kalau tadi mensimulasikan, Eliza mensimulasikan psikolognya. Tapi dua-duanya, Eliza dan Perry, dua-duanya rule based, dua-duanya kebetulan contoh untuk mental health, ya. Dan di sini chatbot. Ya, chatbot itu artinya tidak ada task tertentu seperti misalkan yang harus diisi, seperti misalkan reservasi tiket. Nah kemudian masih chatbot juga, ya. Belum yang task based, yang corpus based. Ini ada dua, yaitu yang pertama response by retrieval, kemudian response by generation. Ya, retrieval versus generation. Ya, kalau retrieval itu adalah meretrieve dari data yang ada, ya, menggunakan information retrieval seperti search engine. Ya, jadi mencari dari misalkan dokumen-dokumen atau teks-teks yang ada, seperti kalau kita search engine kan mencari dari web-web ya. Jadi ada query, kemudian query itu direspon dengan outputnya adalah web-web yang sebagai outputnya. Ya. Seperti kalau di sini chatbot, chatbot ini yang dengan retrieval artinya ada sebuah ini dari user, ada satu yang disampaikan oleh user. Nah kemudian sistemnya itu mencari dari data-data yang udah ada dari korpus ya, dari korpus yang udah ada, ini korpus base ya, dari korpus atau dari teks-teks yang udah ada dicari yang cocok untuk merespon. Ya cocok itu gimana maksudnya cocok? Ya kalau search engine itu misalkan istilahnya relevan. Relevan itu intinya adalah menggunakan, kita lihat nanti dot product atau similarity ya. Itu adalah yang retrieval, meretrieve. Kemudian ini adalah generation. Ya. Kalau generation ini ada sebuah model, ya, model yang dilatih. Kemudian model yang sudah dilatih itu kalau ada dari user menyampaikan sesuatu, kemudian direspon modelnya itu mengenerate. Ya, seperti halnya kalau mesin penerjemah kita memasukkan bahasa Indonesia misalkan, kemudian model ini mesin translation penerjemahnya mengenerate mengenerate responnya ya. Jadi kita lihat ini mungkin saya pakai whiteboard. Ya, kalau yang generation ya. Ya, ini ada dari user,
teksnya. Nah, kemudian modelnya itu di sini meresponnya, ya, outputnya. Karena model di sini udah dilatih dulu dengan pasangan-pasangan user, respon, percakapan-percakapan yang banyak sekali sebagai data training. Ini adalah bentuk yang kedua, generation. Tadi yang pertama adalah yang retrieval. Ya, kalau retrieval itu di sini ada user, seperti halnya kalau misalkan query, tapi di sini adalah user menyatakan pertanyaan atau apa-apa, atau pertanyaan atau pernyataan atau informasi apapun dari user. Nah, kemudian di sini ada korpus yang korpus yang besar, misalkan isinya banyak teks. Nah, di sini dicari di sini apakah yang cocok, yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini. Ya, seperti search engine. Search engine ini ada query, kemudian keluarannya itu adalah outputnya itu adalah web page yang di ranking. Artinya kalau di sini yang paling relevan itu yang ini. Ya, semacam itu ada user yang dianggap paling relevan itu misalkan di ranking. Ini adalah ini sebagai responnya. Ada user seperti ini kemudian direspon. Responnya adalah yang ini. Ini adalah yang retrieval. Ini adalah generation. Ya, jadi ada corpus base itu ada dua ya. Ada corpus base ada dua, retrieval dan generation. Ya, corpus base chatbot itu artinya membutuhkan corpora. Corpora itu jamak dari corpus, yang namanya juga corpus base tadi kan. Yang sebentar ini kelewat tadi saya back ya. Untuk base generation itu ada dua, yaitu language model atau encoder-decoder. Ya, language model atau encoder-decoder untuk memberi respon. Apa yang disebut dengan language model, encoder-decoder? Kita sudah mempelajari keduanya, yaitu kita sudah mempelajari language model, kita sudah mempelajari encoder-decoder. Ya, language model atau encoder-decoder. Encoder-decoder. Ya, language model kita tahu ada salah satu prinsip utamanya adalah ini ada kata. Kemudian kita menebak kata berikutnya. Tebak. Ya. Menebak kata berikutnya. Nah, kalau kita chatbot, ya. Kita chatbot itu kan juga sebenarnya ini adalah kata dari user. Kemudian dari agen. Misalkan agen itu adalah sistem chatbot ya, ini user lagi. Kemudian agen lagi. Oh, agen ini apa? Mau merespon apa? Kalau user udah menyampaikan ini oleh chatbot, dijawab. User menyampaikan lagi ini, merespon lagi. Ini kita responnya apa di sini? Nah, ini dapat dipandang seperti language model itu adalah kan bisa ini user, ini agen, ini ada pembatasnya di sini ya, pembatasnya, ada pemisahnya, ada limiter atau ada pemisahnya lah supaya tahu bahwa ini batasnya. Kemudian ini ada agen, kemudian user lagi, ini agen ya, ini user lagi, user lagi. Nah, ini agen mau apa? Next-nya. Next atau next. Ini apa responsnya? Nah, ini kan seperti sebenarnya language model. Ya, seperti tadi kita udah sampaikan, ada Google chatbot yang salah satu yang advance, ada Google chatbot ya, namanya Lambda. Lambda, ya gini ya. Lambda, hanya kecil. Lambda, ya. Google Lambda ini adalah language model for dialect application. Ini language model yang udah modelnya itu, model bahasanya itu udah dirancang untuk
dialog application. Ya. Ada juga yang lebih besar lagi ya di Google. Ya, namanya itu yang lebih besar dari Lambda sebenarnya ada juga yang baru tahun 2022. Itu namanya ini sebentar saya lihat dulu sebentar ya. Ada di samping Lambda ada yang sebenarnya lebih besar lagi yaitu Pathway Language Model. Ya. PALM, Pathway Language Model. Saya ini ya, saya linknya. Ya. April 2022. Language model juga masih language model Pathways dan ini bisa digunakan untuk chatbot juga. Ya, yang lebih besar daripada Lambda. Ya. Jadi ini ada Lambda tadi. Ya, Lambda yang baru 2022, Lambda yang versi 2 untuk dialog model untuk tidak domain spesifik. Ya, tidak domain spesifik seperti mental health atau yang lain. Ya, jadi pendekatannya adalah language model. Ya, mungkin sekira seperti itu ya. Kita lanjutkan. Saya share dulu. Ya, ini. Ya, jadi ini adalah corpus base-nya. Corpus base chatbots ya. Jadi yang sekarang kebanyakan chatbots ini sebentar. Yang tadi bisa language model atau encoder decoder. Nah, encoder decoder kita udah pelajari ya. Encoder decoder. Encoder decoder itu kalau di sini language model itu bisa encoder saja. Jadi kalau kita lihat ada RNN misalkan, biasanya kalau Lambda itu transformers ya. Kebanyakan transformers Lambda yang PALM tadi. Itu transformer juga. Jadi seperti ini hidden layer. Nah ini kemudian ada kata-kata di sini. Nah nextnya kan di sini kalau hidden language model kan seperti ini ya. Seperti ini encoder aja. Ini nextnya. Ya seperti ini adalah yang dari user yang lalu-lalu, user dan agen. Kemudian ini dari agen mau jawab apa. Ini adalah language model. Nah kalau encoder decoder ya mirip seperti itu, seperti machine translation itu. Nah ini seperti misalkan RNN atau transformers. Kalau ini language model itu transformers tapi encoder aja. Nah kalau di encoder, decoder, ini adalah encoder, ini adalah decoder. Ya seperti 2 RNN. Ya, seperti 2 RNN. Ini adalah inputnya dari user, dari agen, udah ada percakapan user, agen lagi. Nah kemudian di sini ada user, karena kemudian agennya itu mau responnya bagaimana. Nah responnya itu adalah seperti ini, misalkan responnya. Dan di sini ada udah user, ada agen, ada yang udah kata-katanya udah banyak, misalkan gitu. Ya tentunya yang pengaruh terutama yang akhir-akhir itu ya. Yang pengaruh paling besar ya. Jadi ini seperti machine translation. Ya, jadi sebenarnya sequence istilahnya ya. Kalau kita ingin ini nature-nya itu sebenarnya sequence to sequence. Artinya inputnya itu sequence, user agen, sequence. Di sini juga ada sequence dan ini sequence antara user dan agen sequence. Nah kemudian ini jawabannya itu adalah sequence juga, teks yang bahasa manusia, teks yang sequence. Ini sequence to sequence. Atau ini sequence to sequence. Ya, ya. Kalau sekarang kebanyakan ya pakai
transformer sequence to sequence. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi di sini bisa language model, bisa encoder, decoder. Ya, data intensif ya. Jadi datanya harus besar, belajar dari data yang besar. Seperti kita ketahui, untuk deep learning itu kan butuh data yang besar. Seperti lambda itu parameternya sangat banyak. Kemudian yang satunya lagi, LM itu juga lebih banyak lagi ininya parameternya. Kemudian oleh karena itu data latihnya juga harus banyak banget ini. Ya, ini datanya ada data transkrip telepon antara volunteer, antara apa, kemudian dialog movie, dari film, di subtitle-nya, kemudian atau menggunakan crowdsourcing ya, untuk supaya ngomong-ngomong gitu ya, atau pseudo conversation. Pseudo conversation itu seperti misalkan ada tweet, kemudian ini apa, komennya itu dianggap sebagai conversation. Kemudian harus datanya perlu menghilangkan informasi-informasi yang personal, yang private. Ya, kemudian untuk retrieval, tadi kan ada yang pertama retrieval ya. Retrieval untuk corpus base pertama retrieval. Nah, retrieval itu yang klasik, metode yang klasik untuk information retrieval itu adalah menggunakan TF-IDF ya. Jadi retrieval itu adalah ada user key, user itu ininya menyatakan atau teks atau user itu ini adalah key itu misalkan ini adalah query ya, retrieval itu adalah query biasanya. Kemudian corpus C besar, jadi banyak ini himpunan. Corpus C yang perlu dicari, di mana dicarinya menggunakan kesamaan makna. Kesamaan makna antara key dengan yang di dalam C ini. Ya, atau C itu ini apa? Mencari responnya, respon itu di anggota dari C. Jadi ada key, kemudian responnya C dari ada teks banyak, ya, kemudian dicari dengan similar. Similar itu seperti ini, dot product, dibagi unitnya, dicari yang maksimum, R yang mana? R di dalam C ini. R yang pertama, R kedua dari C itu ada banyak ininya. Seperti search engine, itu kan ada banyak dokumen dicari yang mana yang paling relevan. Ini adalah cosine similarity. Ya, kemudian retrieval itu sebenarnya bisa menggunakan neural juga. Ya, kalau tadi tradisional ya menggunakan TF-IDF, tradisional itu sampai sekarang banyak dipakai masih. Ya, masih banyak dipakai karena kalau menggunakan neural untuk IR itu cukup berat ya, Pak. Ya, dalam banyak hal masih berat ya karena korpusnya besar ya. Ya, di sini tapi mulai ada juga yang retrieval menggunakan neural ya. Di sini adalah dengan key dan R-nya sama seperti tadi, ini sama key dan R. Tetapi di sini key-nya direpresentasikan dari bird, R-nya direpresentasikan dari bird. Ya, artinya key-nya ini dari bird ya. Ini R-nya, R dari C itu dari bird. Kemudian setiap R tetap masih menggunakan dot product. Ya, masih menggunakan dot product. Ya, ini retrieval ya. Retrieval tadi. Retrieval itu misalkan yang menggunakan bird, query direpresentasikan dengan ini. Encoder ya. Bird itu encoder ya. Bird itu hanya encoder aja, tidak encodernya transformer. Kemudian responnya, salah satu respon
salah satu responnya ini dengan bird juga, kemudian dicari kesamaannya. Ini adalah yang retrieval. Kalau generation yang encoder decoder ya, generation tadi bisa language model, bisa encoder decoder. Ini seperti mirip seperti machine translation. Ini ada query yang itu misalkan kita adalah user. Nah, kita responsnya itu bagaimana di generate di sini seperti halnya ini bahasa Indonesia, di generate terjemahnya bahasa Inggris. Ya, saya kira seperti itu. Artinya di sini udah dilatih dulu. Mengapa bisa mengenerate? Mengapa bahasa Indonesia bisa muncul bahasa Inggris? Ya karena udah dilatih dulu. Ya dilatih dengan pasangan bahasa Indonesia bahasa Inggris. Nah kalau di sini dilatih dengan tanya jawab conversation ya, pasangannya adalah seperti itu. Ya respond by generation. Nah di sini bukan hanya satu dari user aja, user dan sistem dan user lagi, kemudian sistem berikutnya adalah ini. Di sistem user, I finally got promoted today at work di sini. Di sini. Kemudian sistem ada ininya ya, ada batasnya. Oh itu sistem. Congrats, that's great. Kemudian ada batasnya lagi. Thank you, I've been trying to get it for a while now. Nah kemudian jawabnya lagi sistem apa? Ini. It is quite complex. Ya seperti itu. Generate seperti ini. Yang udah encoder and decodernya udah dilatih. Ya, response by generation ini bisa juga menggunakan alternatif pendekatannya adalah menggunakan fine tuning dari model bahasa yang besar, artinya menggunakan pre-training. Ya, jadi menggunakan pre-training, menggunakan model bahasa yang besar yang untuk conversational data. Jadi sudah dilatih untuk conversational data. Nah, kemudian contohnya adalah ini, menggunakan GPT-2, kemudian datasetnya adalah ini. Ya, ya kemudian ini yang sebagai catatan, kadang bisa membosankan ya, ini udah tahun 1919 sudah sangat lama sekali. Kadang itu percakapan bisa membosankan dan ini apa? Oh ini adalah ini ya datanya ya. Ya ini dari datanya ya, neural itu dari data ini, dari data ininya ya. Ini contohnya adalah seperti ini. Ini contoh zaman dulu ada percakapan seperti ini, neural itu bisa seperti ini. Bisa membosankan, artinya ini adalah what, who, I said, kemudian jawabnya adalah ini. Jawabnya lagi adalah ada what, who-nya, what, who, apa kabar. Seperti itu. Jadi bisa terjebak seperti itu kalau neural. Ya. Kemudian untuk riset yang sedang jalan, bagaimana contoh tadi untuk repetitif dan boring, mengulang-ulang ya. Ini ada dari mana kamu? Saya dari kamar kecil. See you later. Mau kemana kamu? Saya akan ke kamar kecil. See you later. See you later. Ini bisa permasalahan. Salah satu permasalahan di neural itu adalah repetitif dan boring. Ya, kemudian respon retrieval dan memperbaiki knowledge ya. Ya, kemudian retrieve itu bisa dari informasi, teks-teks informasi, bukan hanya dari teks dialog. Ya. Kemudian misalkan contohnya, misalkan untuk merespon, katakanlah padaku sesuatu tentang Beijing. Ya, kemudian cari dari lecture, dari perkuliahan, dari news artikel, dari macam-macam gitu ya. Ya. Bukan hanya dari percakapan saja ininya, datanya, korpusnya. Ya. Sekali lagi kalau kita melihat Lambda, language model for dialect application-nya Google, kita lihat cari Lambda, LAMDA. Nah itu katakanlah tentang Pluto misalkan gitu. Nah, itu ini udah banyak pengetahuannya. Ya jadi seperti sistem tanya jawab, ya sistem tanya jawab yang question answering system yang kita udah pelajari, dia bisa menjawab juga. Ini kan seperti question answering sebenarnya. Ini question,
disuruh answer. Answernya bukan hanya dari data ini kan, bukan hanya dari data percakapan, tapi dari data pengetahuan juga. Ya, kemudian juga kita bisa memperluas untuk model encoder decoder, ya. Seperti misalkan ini dari Wikipedia, jadi dari knowledge ya dari Wikipedia, kemudian dari ya dari knowledge yang lain ya. Ya, dimasukkan ke sini. Kemudian arsitektur hybrid seperti ini misalkan tahun 2020 dia mengambil dari dialog, dia juga mengambil dari define tune dengan pre-training, define tune dengan dialog, ya, pre-training, define tune juga dengan knowledge, ya, jadi digabungkan, ya. Ya seperti itu ya. Jadi chatbot bisa ditanyai tentang opini, tentang fakta-fakta. Ini fakta kan berarti kan ini ya, knowledge ya. Knowledge tentang informasi tentang Beijing. Ya, tapi juga opini, kemudian juga jadi bukan hanya percakapan saja datanya. Ini contohnya bisa dari berbagai sumber ya. Ini dijawab dengan sumbernya seperti ini dijawab dengan sumbernya seperti ini dijawab dengan sumbernya seperti ini. Jadi dari jawabannya itu bisa utamanya dari berbagai sumber. Ini dari sini ini penjelasannya. Seperti itu ya. Jadi ditanya jawab itu kadang seperti question answering. Ya. Ini adalah kelebihan kekurangannya ya chatbot itu. Kelebihannya bisa fun, kemudian kalau untuk narrow, kalau sempit permasalahannya, ini aplikasi-aplikasi yang ada ininya teksnya, skripnya. Kemudian kelebihannya, kekurangannya kadang mereka itu tidak benar-benar memahami, itu maksudnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana kadang mungkin nggak nyambung gitu ya. Seperti kita udah bahas di question answering ada seperti itu, udah canggih tapi kadang nggak nyambung untuk pertanyaan-pertanyaan sederhana. Ya kemudian ya ada beberapa yang lain untuk kekurangannya, seperti misalkan rule base itu mahal, artinya buat rule-nya itu diperbaiki lagi, dibenerin lagi, diperluas lagi, ya. Kemudian ada mirror dari training data. Kalau training datanya jelek atau jelek itu maksudnya misalkan privacy-nya masuk, masih digunakan untuk training data, jawabannya kadang muncul privacy juga. Ini contoh real. Ada chatbot namanya Microsoft Pay. Di sini di internet dicari bisa banyak ya. Di mana di situ garbage in, garbage out. Artinya data trainingnya itu banyak garbage-nya, banyak sampahnya. Ini kasus real ya. Kasus real chatbot Microsoft. Ya. Ya kemudian next step-nya di sini di chatbot ini mengintegrasikan kemampuan chatbot untuk frame-based agent ya, untuk melakukan task-based tertentu. Tadi ya Microsoft Pay itu hanya dalam waktu kurang dari sehari udah ditarik oleh Microsoft ya. Ya sekarang seperti itu untuk pertemuan kali ini. Insya Allah untuk yang berikutnya bisa dilihat di video atau nanti saya juga menyampaikan